Bismillahirrahmanirrahim. Piagam komitmen pelaku budaya dan adat Kalimantan Timur dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Upaya nasional untuk menjalankan pemindahan kawasan Ibu Kota Nusantara adalah pelaksanaan dari agenda pewujudan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan. Sebagai upaya yang dilandasi oleh visi kebudayaan nasional, pembangunan dan pengelolaan IKN sudah seharusnya mengacu pada amanat Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Selaras amanat konstitusi, pembangunan dan pengelolaan IKN juga harus selaras dengan amanat pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, bahwa pemerintah pusat dan daerah bertugas antara lain menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Selain pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, pembangunan dan pengelolaan IKN juga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Khususnya pada visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan, Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Atas dasar pertimbangan itu, kami para pelaku budaya dan adat dari Kesultanan Pasir, Kesultanan Gunung Tabur Berau, Kesultanan Sambaliung Berau, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, serta para seniman dan budayawan Kalimantan Timur berkomitmen pada pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan mencerminkan identitas bangsa yang inklusif yang ditunjang oleh kemajubukan budaya. Oleh karena itu, kami menyatakan komitmen dalam mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan perhatian khusus pada sejumlah pokok aspirasi sebagai berikut. 1. Pelestarian dan pemajuan warisan budaya. Kami mengakui pentingnya warisan budaya dalam lingkup 10 objek pemajuan kebudayaan, warisan budaya tak benda, dan cagar budaya di Ibu Kota Nusantara sebagai modal utama pembangunan yang harus dilestarikan dan dimajukan. Kami berkomitmen untuk melestarikan dan memajukan keanekaragaman budaya keraton pesisir dan masyarakat adat di Kalimantan Timur dan Indonesia, serta menerima dan mengakui keberagaman budaya yang timbul dari keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kalimantan Timur dan Indonesia secara umum. Untuk itu kami berkomitmen untuk mendukung otorita IKN dalam pengembangan ruang-ruang seni dan budaya yang inklusif, terbuka dan aman bagi keberagaman ekspresi, dan menjamin perlindungan bagi kelompok rentan. 2. Penguatan ekosistem pendidikan dan seni budaya. Kami percaya bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan seni dan budaya di kawasan IKN adalah perlu bagi tumbuhnya SDM unggul bidang seni dan budaya dari talenta lokal. Oleh karena itu kami berkomitmen mendukung otorita IKN dalam penguatan Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur
dan pendirian sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada bidang seni dan budaya, serta menyelenggarakan program pertukaran pelaku dan komunitas seni budaya di IKN dengan pelaku dan komunitas dari daerah lain maupun dari luar negeri, sehingga dapat meningkatkan interaksi antara budaya tradisional dan modern di IKN. 3. Partisipasi dan prakarsa warga dalam ekonomi budaya. Kami percaya bahwa pembangunan infrastruktur dan budaya di IKN harus diimbangi dengan penguatan partisipasi dan prakarsa warga dalam kegiatan seni dan budaya. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung otorita IKN membangun mekanisme pelibatan seniman dan para pelaku budaya dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang seni dan budaya di IKN. Kami juga berkomitmen meningkatkan apresiasi seni dan budaya masyarakat di IKN melalui program-program otorita IKN di bidang seni dan budaya yang bersifat partisipatoris dan hadir di setiap ruang publik. 4. Pelestarian lingkungan dan inklusi sosial. Kami percaya bahwa tidak ada pertumbuhan budaya yang sehat tanpa rasa hormat terhadap alam dan perbedaan di masyarakat. Kami tidak ada keanekaragaman budaya tanpa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman sosial. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat lingkungan, alam dan budaya, serta inklusi sosial di IKN. Kami akan mendukung program otorita IKN yang menjadikan kelestarian lingkungan hidup dan inklusi sosial sebagai pertimbangan utama di setiap lini pembangunan IKN. 5. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator. Merujuk pada amanat strategi kebudayaan nomor 7 tentang peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan, kami berkomitmen untuk mengawal upaya otorita IKN menciptakan program pendukungan bagi pelaku seni dan budaya di kawasan IKN. Antara lain, program hibah bagi para pelaku dan komunitas seni seperti program Dana Indosiana. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya otorita IKN dalam melakukan pendataan dan pengkajian atas ekosistem seni dan budaya di IKN sehingga dapat memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, antara lain melalui instrumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Demikianlah komitmen kami dalam upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kami berharap bahwa komitmen ini akan memperkuat ikatan antara pelaku budaya dan adat serta pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Disampaikan di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 3 November 2023, pelaku budaya dan adat Kalimantan Timur yang bersatu demi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan. Ditandatangani Kesultanan Pasir, Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Jarnawi SH, gelar Sultan Muhammad Alam Shah III. Kesultanan Sambaliung Brau, Datu Amir MA Sultan Raja Muda Perkasa. Kesultanan Gunung Tabur Brau, Haji Aji Bahrul Hadri SH MBA. Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Dr. Haji Sahari Jaang SH, Budayawan Dr. Andes Haji Hamdani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo didampingi oleh Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi untuk naik ke atas panggung dan menerima piagam komitmen pelaku budaya dan adat Kalimantan Timur dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan penyerahan berita acara kesepakatan bersama tentang dukungan keberlanjutan kegiatan Festival Harmoni Budaya Nusantara oleh penjabat Gubernur Kalimantan Timur.
Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Mohon bersiap. Foto akan kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dimohon kepada Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi, dan penjabat Gubernur Kalimantan Timur, serta para pelaku budaya dan adat untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menko PMK, Bapak Menteri Sekretariat Negara, Pak Menteri BUMN, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Wali Kota yang hadir, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang saya hormati para sultan, para tokoh agama, tokoh budaya, Bapak Ibu sekalian, seluruh pelaku budaya dan masyarakat Kalimantan Timur, utamanya masyarakat di Kecamatan Sepaku, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sudah 3 bulan ini saya sering datang ke Ibu Kota Nusantara untuk melakukan peletakan batu pertama. Dan sampai saat ini telah dibangun, proses dibangun, ada 5 hotel besar di Ibu Kota Nusantara. Ada 4 rumah sakit juga dalam proses konstruksi. Ada juga sekolah yang bertaraf internasional yang juga dalam proses dibangun di Ibu Kota Nusantara. Ada juga training centernya PSSI yang memiliki 8 lapangan bola di Ibu Kota Nusantara. Ada juga 2 mal besar yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Tapi itu semuanya fisik. Itu semuanya fisik. Padahal mestinya yang didahulukan adalah pembangunan sumber daya manusia, pelestarian kebudayaan, merawat kebudayaan yang ada. Jangan sampai nanti tergerus oleh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya asing. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pada pagi hari ini di Kecamatan Sepaku dilaksanakan festival Harmoni Budaya Nusantara untuk mengingatkan kita bahwa seni budaya kita, budaya Indonesia itu sangat beragam, sangat majemuk. Sukunya saja kita memiliki 714. Artinya kekuatan karakter budaya itu sangat dan harus kita lestarikan dan harus kita rawat. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, yang apal Pancasila silahkan tunjuk jari.
anak-anak sebelah sana tadi nggak bisa lihat itu. Ada enggak yang hafal Pancasila? Silakan maju satu. Ini belum disuruh maju sudah lari ke panggung. Ya udah, masa saya suruh balik lagi? Ya, ada. Ya, coba dikenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Arya Martadi Swetanto dari Sekolah SDN 017 Paku. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nama siapa? Arya Martadi Swetanto. Panggilannya? Arya. Arya, kelas 6 SD. SD-nya di Sepaku ya? Ya, di Sepaku. Tahu enggak nama tarian tadi? Yang ditarikan tadi ya? Enggak, tari dari suku mana tadi? Macem-macem kan tadi? Apa? Suku Borneo? Suku Borneo. Tadi yang nari tadi, selain suku Borneo, suku apa tadi? Dayak. Suku Dayak, ya betul. Udah. Tapi pertanyaannya tadi, Pancasila. Pancasila, satu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau diberi hadiah sepeda enggak? Mau, Pak. Tuh diambil sepedanya. Yuk. Itu sepedanya bukan sepeda biasa, ditukar mobil bisa itu. Karena ada tulisannya, ada yang mahal tulisannya, hadiah Presiden Jokowi itu yang mahal. Dikenakan nama. Nama? Perkenalkan, nama saya Zahratus Sita. Siapa? Zahratus Sita. Zahratus Sita. Ya. Zahratus. Panggilannya? Ratu. Ratu. Ya. Zahratus Sita. Panggilannya Ratu. Ratu kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Langsung Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ratu, tahu enggak tadi suku apa tadi yang nari di sini tadi suku apa? Ada suku apa saja tadi yang nari? Oh, enggak kelihatan ya dari sana ya? Ya udah, di Kalimantan ini sebutkan 2 suku saja. Suku apa yang ada di Kalimantan? Kalimantan Timur. Ya, enggak sukunya, suku apa? Apa ya? Suku. Enggak tahu. Enggak tahu. Ya udah. Makasih. Tuh, sepedanya diambil karena pertanyaan tadi Pancasila kok, bukan suku.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nantinya di IKN ini akan tinggal dan hidup bersama-sama masyarakat dari beragam etnis dan budaya. Masyarakat yang memang berasal dan tinggal di wilayah IKN dan sekitarnya sejak dulu serta masyarakat dari daerah yang lain. Dengan pembangunan IKN Kalimantan Timur khususnya akan menjadi muara bertemunya berbagai budaya. Berinteraksi, kita harapkan berinteraksi nantinya dengan baik, hidup rukun dan harmonis, menjaga dan melestarikan dan mengembangkan identitas budaya lokal dan nilai-nilai dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur. Karena itu perlu dibangun kesadaran bersama pentingnya sikap saling menghormati, sikap saling menghargai keragaman dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kekuatan untuk membangun harmoni, kebersamaan, dan persatuan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.